Prinsip desain yaitu kemudahan pengguna. Jadi antarmuka harus didasarkan pada orientasi pengguna, istilah dan konsep daripada konsep komputer. Misalnya, sistem kantor harus menggunakan konsep-konsep seperti surat, dokumen, folder, dan lain-lain daripada direktori, pengidentifikasi file, dan lain sebagainya. Istilah-istilah yang digunakan kita harus menyesuaikan oleh si penggunanya. Istilah surat, dokumen, bukan dalam bentuk file. Dokumen itu ya dokumen. Biarpun sama maksudnya, tapi itu akan menyulitkan user. Yang kemudian konsistensi. Sistem harus menampilkan level yang sesuai dengan konsistensi. Perintah dan menu harus memiliki format yang sama, dan baca perintah harus serupa dan lain sebagainya. Ini konsistensi. Cara menjalankan program harus menggunakan langkah A, B, C itu harus konsisten. Tidak terlalu banyak istilah baru. Jika perintah beroperasi dengan cara yang diketahui, pengguna harus dapat memprediksi operasi dari perintah yang sebanding. Proses simpan, itu save. Kalau di Windows itu harus posisi itu dibilangnya itu write. Ada istilah di komputer itu write itu sama dengan save, tapi ya tidak familiar di dalam dunia lain. Kemudian recoverable atau dapat dipulihkan. Sistem harus memberikan ketahanan kesalahan pengguna dan memungkinkan pengguna pulih dari kesalahan. Ini mungkin termasuk fasilitas undo, konfirmasi tindakan merusak, penghapusan secara halus gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi pada saat kita salah ketik, kita Ctrl Z untuk melakukan undo. Kita salah mengedit, kita melakukan undo, dan lain sebagainya. Nah, ini recoverable, salah satu fasilitas dari mudah dapat dipulihkan. Kemudian ada panduan pengguna. Beberapa panduan pengguna seperti sistem bantuan, biasanya ada berupa manual online, dalam bentuk hub, itu harus disediakan, minimal dalam bentuk online lah. Keragaman pengguna. Fasilitas interaksi untuk mempelajari jenis pengguna harus didukung. Misalnya, beberapa pengguna mengalami kesulitan dan teks yang lebih besar harus tersedia. Jadi contohnya, ada orang-orang tertentu hanya bisa melihat dengan tulisan yang besar, itu harus bisa dibantu. Kemudian ada beberapa user yang tidak mudah paham, harus dijelaskan secara detail. Interaksi sistem pengguna adalah dua masalah harus diatasi dalam desain sistem interaktif adalah bagaimana seharusnya informasi dari pengguna diberikan ke sistem komputer. Bagaimana cara dia menginput ke komputer sebelum diterima oleh komputer sebagai masukan yang diterima. Bagaimana seharusnya informasi dari sistem komputer disajikan kepada pengguna. Setelah informasinya disimpan, diambil oleh pengguna, bagaimana ditampilkannya. Apakah di print lagi dalam bentuk kertas, ataukah hanya dalam bentuk PDF, ataupun dalam bentuk yang lainnya. Interaksi pengguna dan penyajian informasi dapat diintegrasikan melalui kerangka kerja yang koheren seperti metafora antarmuka pengguna. Digabungkan antara interaksi pengguna dan juga penyajian informasinya. Umpamanya kita langsung ngetik bisa menampilkan langsung grafiknya, chartnya, dan lain sebagainya. Ini interaksi sistem pengguna. Kemudian, bentuk interaksi yang pertama itu ada manipulasi langsung berubah di manipulasi hasilnya. Pemilihan menunya yang dipilih itu seperti apa, save kah, menambahkan gambar kah, menambahkan teks, menambahkan suara, dan lain sebagainya. Kemudian mengisi formulir, biasanya kita untuk menginput data, kita menggunakan form atau formulir. Bentuknya seperti menu yang berisi kata-kata yang harus diberikan input. Kemudian bisa jadi kita menggunakan bahasa perintah. Bahasa perintah itu masih digunakan walaupun sedikit dalam perangkat lunak yang umum. Biasanya ini digunakan untuk kita membuat program ataupun melakukan proses debugging, entah itu di jaringan ataupun di pemrograman. Atau kita menggunakan bahasa sehari-hari atau natural language. Ini bentuk interaksinya. Kemudian keuntungan dan kerugian dari interaction style. Instruction style di sini ada keuntungan utamanya, kerugian utamanya, kemudian contoh penggunaannya. Direct manipulation, artinya tuh langsung dimanipulasi secara langsung. Keunggulan itu fast dan intuitive interaction, easy to learn.
cepat dan langsung, interaksinya cepat dan langsung berubah, tapi juga mudah untuk dipelajari. Kerugiannya adalah sangat sulit untuk diimplementasikan. Kemudian hanya sedikit di mana harus ada muncul visualisasinya untuk pekerjaan dan juga objeknya. Contohnya video game ataupun juga sistem computer aided design chat system. Ada lagi menu selection. Keuntungannya menghindari user untuk salah melakukan pengetikan perintah. Kemudian kerugiannya adalah lambat untuk user yang berpengalaman. Sangat akan menjadi kompleks atau sulit jika terlalu banyak menunya. Contohnya ya, secara umum ya, sistem software perangkat lunak itu biasanya menggunakan menu selection atau seleksi menu. Form fill in atau memasukkan formulir. Kita memasukkan data secara langsung. Keuntungannya adalah memasukkan data yang lebih mudah, kemudian mudah untuk dipelajari. Akan tetapi dia akan membutuhkan space layar yang besar. Contohnya untuk pengendalian stok barang ataupun juga pemrosesan pinjaman pribadi. Kita menggunakan common language. Nah, ini kalau zaman dulu zamannya DOS ataupun kita ingin berkutat di bidang pemrograman ataupun mendesain program ataupun merancang jaringan, itu kita menggunakan common language atau bahasa pemrograman dengan perintah. Sangat powerful dan juga fleksibel, sangat hebat sekali, sangat kuat sekali. Tapi kerugiannya adalah sulit untuk dipelajari dan juga rentan terhadap kesalahan. Contohnya itu sistem operasi DOS ataupun kalau kita ingin menggunakan sintak menggunakan command prompt. Ataupun informasi pustaka email, sistem pengambilan data dari pustaka. Jadi contohnya kita mencari buku, nah itu kita mesti melakukan pengetikan command language. Contohnya buku sistem operasi karangan Tannenbaum, nah, itu bisa dicari. Biasanya kita menggunakan command language. Ataupun biasa kita mencari suatu situs yang kita kenal, biasanya kita menggunakan command language. Kita ketik di Google, katakanlah detik.com atau Spada dan lain sebagainya, Spada Untirna. Natural language atau bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Biasanya bisa diakses oleh pengguna yang biasanya bisa bertambah. Nah, kerugiannya adalah ini keuntungannya, kerugiannya adalah membutuhkan banyak pengetikan bahasa sehari-hari, lebih banyak membutuhkan pengetikan, kemudian bahasa sehari-hari, sistem harus mengerti bahasa yang digunakan sehari-hari, ternyata itu sangat sulit sekali, bahkan dikatakan sebagai unreliable. Contohnya adalah timetable system untuk ini, kemudian www untuk aplikasi HTML, informasi buat www information to travel system. Nah, ini untuk menggunakan tampilan-tampilan yang bisa mudah dipahami oleh bahasa sehari-hari mengenai situs berita, situs ramalan cuaca dan lain sebagainya. Kemudian keuntungan manipulasi langsung yaitu pengguna merasa dapat mengendalikan komputer dan kecil kemungkinannya untuk diintimidasi olehnya. Dia memiliki power yang lebih kuat. Kemudian waktu belajarnya jauh lebih singkat. Pengguna mendapatkan umpan balik langsung atas tindakan mereka sehingga kesalahan dapat dengan cepat deteksi dan diperbaiki. Ada salah melakukan tindakan menyelipkan game over, kita ulang harus melakukan tindakan yang berbeda. Ini cepat dideteksi dan diperbaiki. Akan tetapi ada masalahnya, kerugiannya. Penurunan model ruang informasi yang tepat bisa sangat sulit. Maksudnya ruang informasi itu maksudnya cakupannya. Kalau kita menggunakan mouse, pergerakan mouse itu otomatis satu layar kita.
ambil capture sebagai input. Nah, ini sangat terlalu banyak. Karena pengguna memiliki ruang informasi yang besar, fasilitas apa untuk bernavigasi di sekitar ruang yang harus disediakan? Harus dipikirkan navigasinya pakai apa. Kemudian interface-nya antarmuka manipulasi langsung bisa rumit untuk diprogram dan membuat tuntutan berat pada sistem komputer. Semakin manipulasi langsung itu sangat rumit sehingga untuk diprogram karena membutuhkan waktu yang real time. Selain programnya harus real time dan juga harus responnya cepat. Ini antarmuka bentuk kontrol panel. Di sini adalah JSD example, method JSD, tipe network. Ini dalam bentuk kontrol panel, node, link, font, label, edit, kita rubah, dan lain sebagainya. Ini dalam bentuk kontrol panel. Ini kita merubah, katakanlah ini properti untuk contoh membuat jaringan, asumsinya seperti inilah. Ada quit, ada printer, BC, dan lain sebagainya. Ini contoh antarmuka kontrol panel, biasanya kita gunakan untuk melakukan tindakan tertentu. Contoh lain dari antarmuka kontrol panel adalah menggunakan Ctrl P di dalam aplikasi yang sebagian besar itu akan melakukan pencetakan di dalam kertas ataupun merubah file tersebut menjadi file PDF. Kemudian ada sistem menu. Kita menggunakan sistem menu. Ada beberapa menu yang digunakan untuk menjalankan perintah-perintah yang disediakan oleh perangkat lunak. Pengguna membuat pilihan dari daftar kemungkinan yang disajikan kepada mereka oleh sistem. Kemudian pilihan perintahnya seperti apa, ini yang disajikan oleh sistem. Save, load, edit, kemudian ganti huruf, dan lain sebagainya itu ditampilkan di sistem menu yang ada menu-menunya. Pemilihan dapat dilakukan dengan menunjuk dan mengklik dengan mouse, ataupun menggunakan tombol kursor atau dengan mengetikkan nama pilihan. Dapat menggunakan terminal yang mudah digunakan seperti layar sentuh. Nah, ada sistem sekarang banyak menggunakan touchscreen ya, seperti laptop banyak yang menggunakan touchscreen, ataupun menggunakan tab, ataupun menggunakan handphone banyak menggunakan touchscreen atau layar sentuh. Ini dengan adanya sistem menu tersebut lebih mudah untuk menjalankannya. Keuntungan sistem menu adalah pengguna tidak perlu mengingat nama perintahnya, karena mereka selalu diberikan daftar perintah yang valid. Semua perintah-perintah tersebut valid tinggal diklik-klik saja. Upaya mengetik sangat minim, jadi untuk menghindari kesalahan di dalam memberi perintah, kita menggunakan menu. Kesalahan pengguna terjebak oleh antarmuka. Biasanya itu terjebaknya itu di dalam menu-menu tersebut karena terlalu rumit jadi agak jelimet gitu ya. Bantuan tergantung konteks dapat disediakan. Konteks pengguna ditunjukkan oleh pemilihan menu saat ini. Ini kita milih menu apa gitu, kita klik ada menunya muncul F1 langsung ditampilkan menu tampilan bantuannya atau help-nya. Masalah di sistem menu adalah tindakan yang melibatkan konjungsi logis dan atau disjungsi atau canggung untuk diwakili. Jadinya kalau kita mesti operasi dan ataupun menggunakan operasi atau itu sulit untuk diwakilkan. Sistem menu paling cocok untuk menyajikan sejumlah kecil pilihan. Jadi tidak terlalu banyak pilihannya. Sampai sekarang sih ya ternyata ya terlalu banyak pilihannya, ada beberapa menu sekaligus tampilkan. Pengguna berpengalaman menemukan menu lebih lambat dari bahasa perintah. Biasanya maksud dari bahasa perintah ini salah satunya itu dengan menggunakan ketik ataupun menggunakan tombol shortcut. Biasanya kalau kita menyimpan kan menggunakan file save atau dengan mengklik tombol save. Tapi kalau biasa yang sudah paham menggunakan langsung Ctrl S lebih cepat. Itu yang kalau menggunakan orangnya itu advance.